Silakan dibuka halaman 56. Pembahasan masalah al-hilmu. Sudah juga. Ada yang belum dapat kitab? Ada kitab sudah ya. Tapi duel. Nah, halaman 56. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmatullah SWT. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khallas fi Ilmil Akhlaq, pembahasan tentang atau kitab yang membahas tentang akhlak-akhlak dan adab-adab seorang muslim yang hendaknya diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yang ditulis oleh salah seorang ulama di Mesir sana, Lancar, Sayyid Hafidh Hasan Mas'udi rahimahullah ta'ala. Sampai kita di pembahasan halaman 56 di dalam kitab saya, atau pembahasan al-hilmu. Ini pembahasan al-hilmu. Silakan dibuka. Al-hilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa istawsaqiyah al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-hilmu nerangake sifat areh. Ya. Kalau dalam terjemah Jawa, al-hilmu diterjemahkan dengan kata areh. Ya. Tapi nanti ada artinya sendiri. Ilmu itu apa? Ya. Jadi beliau nanti akan artikan. Kemudian beliau melanjutkan, huwa utawi ilmu iku sifatun sifat. Ilmu adalah sebuah sifat. Sifatun sebuah sifat, iku sifat. Tahmilu kang nanggung ya sifat, sahibaha ing kang duweni sifat. Yang mana sifat tadi membuat orang yang memiliki sifat tersebut, atau menjadikan orang yang memiliki sifat tersebut ala tarkil intiqami ing atase tinggal ngancam. Dia tidak punya rasa dendam. Ini namanya ilmu. Jadi ilmu itu adalah sebuah sifat yang mana seorang apabila memiliki sifat tersebut, dia tidak memiliki rasa dendam. Ya. Mimman saking wong kang nyegel sapa man arqadahu ing sahih. Ya. Ing sahih. Ya. Nyegel sapa man ini benci bukan nyegel ya, benci. Mimman arqadahu saking wong kang benci sapa man ing sahih terhadap orang yang membencinya. Ma'a kudratihi ing dalem sertane kuasane sahib ala zalika ing atase mengkono-mengkono intiqam. Jadi al-hilmu adalah sifat yang membuat orang tidak memiliki rasa dendam atau ingin membalas terhadap orang yang menyakitinya atau membuat marah dirinya. Kemudian beliau melanjutkan, wasababuha lan utawi sebab-sebab film, sebab-sebab sifat film itu atau sebab yang membuat orang tidak memiliki rasa dendam terhadap orang yang membuatnya marah.
iku rahmatul juhali welas marang wong bodho. Rahmatul juhali welas marang wong bodho. Jadi merasa apa ya, kasihan atau merasa sayang terhadap orang tidak tahu. Ya. Awit dapat bulu bukan. At-tarafu'i atau awit tarafu'u. Assalamualaikum. Au at-tarafu'u tawa ngilangake anil musakanati saking bisu-bisuan. Jadi sebab pertama karena bisa jadi orang itu tidak memiliki rasa dendam atau bisa menghilangkan rasa benci terhadap orang yang membencinya. Yang pertama karena dia tahu bahwasanya orang yang membencinya itu tidak mengerti. Ya, wong bodoh, dianggap wong bodoh. Jadi dia punya rasa kasih sayang itu karena wong bodoh. Ya. Atau yang kedua karena tidak mau saling mengolok-olok. Ya, tidak mau saling mengolok-olok. Kemudian ketiga, au al-istihya'u utawa izin min jaza'il jawabi saking membalekake jawaban. Atau yang ketiga adalah dia malu untuk membalas. Ya. Malu untuk membalas. Karena ada kasihan, tak balas untuk arek yang jawab. Tak Carno. Ya. Malu untuk membalas. Ya, misalnya. Ai tasab dulu utawa gawe utama alal musi ing atase wong kang gawe ala. Atau dia ingin membalas orang buruk dengan kebaikan. Jadi ini termasuk akhlak dalam Islam. Kalau kita kita orang, ya, ana sing gare sampean moring-moring lara ati, aja dibalas. Sing ngisok gare lara ati pisan. Tapi nisok sampean balas ambil sing luwih apik. Ya. Sampean balas dengan suatu hal yang baik, ya. Sampean dongakno, ya. Sampean guyu, mesemi, ya. Ojo sampean kepancing emosi. Jangan sampai seperti itu. Kemudian auri ayatu ni'matin utawa kerasa nikmat, ya. Sadiqatin kang wis lewat. Atau dia ingin menjaga nikmat Allah yang sudah berlalu. Ya, menjaga kebaikan-kebaikan sebelumnya. Termasuk nikmat Allah SWT adalah menjaga nama baik sampean. Termasuk nikmat Allah. Ini sampean kepancing emosi, sampean bertindak di luar batas. Ya, nama baik sampean bisa tercoreng. Ya, sampean tidak dianggap mengabdi mana. Maka ini adalah bentuk menjaga nikmat Allah. Ya, menjaga nikmat Allah. Kemudian awil qadru utawa nuhuni wa tawaqqul furasi lan dipudaya lan hasilnya waktu luang. Ya. Atau karena salah satu sebabnya adalah kita memanfaatkan waktu luang dengan hal yang baik. Ya. Memanfaatkan waktu dengan hal yang baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan wadzalika lan utawi mengkono kabeh. Ya. Semua hal yang sudah disebutkan tadi dari sebab-sebab kita tidak gampang balas wong sing ngelarani hati sampean. Ya. Lianna at-tarafu'a ya tarafu'i ya. Salah, tarafu'a bukan i tapi a. Lianna tarafu'a iku yen to ngilangake setemban. Ya. Anil musatanati saking bisu-bisuan iku min syarafin nafsi setengah saking mulia-muliane awak. Karena kalau kita meninggalkan olok-mengolok, ya, saling ejek-mengejek, maka itu termasuk dari sikap mulia, ya, terhadap diri kita sendiri. Ya. Itu pasangan
sampai delok wong lolokan. Saling mengejek. Bagaimana pandangan manusia? Foto-foto ini, di situ ngomong, oh kampret gitu, ngomong-ngomong, cebong, misalkan gitu. Lolokannya itu lah contohnya gitu ya. Bahkan kalau misalkan ditonton orang banyak, ya. Wong bahkan delok, wongku gak duwe adab atau wis elek gitu. Wong lolokan seperti itu. Nah, maka termasuk meninggalkan olok-olokan seperti itu termasuk sampean sedang memuliakan diri sampean. Ya. Memuliakan kenikmatan yang diberikan Allah SWT berupa akal. Ya. Memang biasa tak mungkin lolokan seperti itu. Kemudian wa'uluwil himmati. Dan luhur-luhure kira-kira cita-cita. Dan itu juga menunjukkan termasuk tingginya himmah. Himmah itu keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Wal istihya'i lan isin. Ya. Wal istihya'i lan isin iku min khiyanatin nafsi, iku setengah saking mulia-muliane awak. Ya. Setengah saking mulia-muliane awak. Dan kalau tetap karena malu tadi, ya. Izin kata balas itu izin, ya. Izin apa? Di situ ada orang, tak usah dibalas seperti itu. Itu termasuk dia sedang menjaga harga dirinya, sedang menjaga harga dirinya. Ya. Wakana lil muru'ati lan sempurnane harga diri. Ya. Sempurnanya harga diri. Wa ri'ayatun ni'mati lan rasa biro-biro nikmat as-sadidati kang kari iku minal wabai setengah saking janji. Ya. Dan ketika kita atau sebab salah satu sebabnya tadi apa? Untuk menjaga nikmat Allah tadi, ya. Itu merupakan salah satu bentuk kita menepati janji kita. Ya. Karena nikmat Allah SWT ini adalah suatu hal yang harusnya kita syukuri. Ya. Harusnya kita syukuri. Maka tidak boleh seorang menyia-nyiakan nikmat Allah SWT. Apapun bentuknya. Wal makru lan utawi ibu daya. Wa tawakkul furati lan gunakake waktu luang. Minat dahai itu setengah saking kelimpahannya akal. Dan orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya itu termasuk dari kecerdasan akalnya. Ya. Waktu luang dimanfaatkan untuk yang baik itu termasuk orang yang cerdas akalnya. Ya. Tapi ketika kita mengolok-olok, balas, musuhi, ya, itu menunjukkan kita sedang membuang-buang waktu kita. Itu berarti dia tidak cerdas. Ya. Menghabiskan waktunya untuk mengolok orang lain. Buat apa? Ya. Karena gunanya. Ya. Bahkan bisa membuat orang yang mengolok tadi itu tambah senang. Kenapa? Oh, sampai kepancing emosi ini. Uang nih ngelarang sampean. Uang nih ngelarangnya ini sampean. Kok sampean kepancing? Itu gak tambah. Malah jinnya enggak. Tambah bertambah dia. Bertambah. Atau malah tambah senang. Saya berhasil mancing kemarahan sampean. Ya. Soalnya mungkin ada sebagian orang itu yang memang memancing emosi kita. Wong ikurek. Ana sing dengki seperti itu. Wong ikurek apa jenenge nang pandangan masyarakat api misalkan. Nang kanca-kancane delok koyo arek api. Wis tak gaene arek iku cek ketok elek. Ada sampean sih, kayak muring-muring. Terus ketok kepancing emosi sampean. Terus dicelok ngake. Ya. Apa akhirnya? Harga diri sampean yang jatuh. Makanya hendaknya kita memanfaatkan waktu, melihat waktu luang sebagai sebuah nikmat dari Allah SWT. Ya, dimanfaatkan dengan hal yang baik, aja sampai dibuat-buat. Lianna karena setuhuni man zahara wong kang mertelaki pertelo itu menampakkan. Tuh, panganan ya. Pertelo itu menampakkan, ini bahasa lawas.
Mambahara wong kang pertelo buhu apa muring-muringe Allah ongko sithik ya. Kaiduhu apa riko bayane ya. Karena orang yang menampakkan kemarahannya itu menunjukkan dia tidak memiliki kemampuan apa-apa ya. Dia lemah. Ini uang dipancing tak jadi muring-muring, ya. Uang dipancing muring-muring tak jadi muring-muring. Itu menunjukkan dia lemah. Ya. Dia lemah. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih disebutkan Imam Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia mengatakan, ya, laisal qawiyyu bisyiddatil batas atau kama qala Rasulullah. Bukan orang yang kuat itu yang sing lara mane, sing gede awake, sing dene sithik. Ya. Lakin qawi man hadisa nafsahu indal ghadab. Tapi wong kuat iku sing iso jaga, iso nahan awake ketika dia muring-muring. Itu sing kuat. Ya. Itu orang yang kuat. Ya. Karena akal lebih utama daripada okol. Ya. Nanti kenapa pabrik? Ya. Antara CO ambek gudang itu sing larang barang. CO ya, sing di pabrik ya. Kenapa? Kerja akal. Ya, kerja akalnya itu awal lemas, pucat ngono ya. Tapi senang gudang terus. Ireng-ireng kotak-kotak gitu ya. Ya, tapi bayaran nih, wah itu ping 10 nih. Ya, itu ping 10 nih. Kenapa? Karena akal lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia daripada okol. Ya. Makanya kita harus pintar-pintar manfaatkan akal kita yang diberikan Allah SWT. Terus. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istanai yang dalam ngelem ala ahli hilmi yang atasi ahli ares. Inna Allah, beliau mengatakan ya, dalam satu hadis beliau mengatakan Inna Allah setuhuni Allah iku yuhibbul hayya ya. Iku temen sapa Allah ing wong kang isinan ya. Isinan. Malu dalam artian apa? Malu dalam artian keburukan. Untuk melakukan suatu hal yang buruk. Atau suatu hal yang keluar dari adat tata krama. Ya. Bukan malu dalam hal kebaikan. Aku tak senang jamaah tak izin anak wong-wong sungkan ada. Salah. Lama tak ngaji sungkan aku arek. Karena orang tambah sungkan. Ya. Kadang tambah sungkan, misalnya ketok. Ya. Salah. Yang dimaksud izin yang baik, malu yang baik adalah malu dalam hal keburukan. Ya. Jaga kancane. Ayo sih, dolin. Abang meliput ke sekolah. Saiki wayahe pelajaran kaya enak. Wis pulane aku sih izin awake guru kumpulne keruan. Bener. Ya. Bener. Ya. Jaga kancane. Ayo sih, kapan sih nanggone seding misalkan. Sungkan aku keruan arek-arek harus kan anak guru. Itu sungkan yang bener. Ya. Bukan sungkan yang seperti tadi, yang sungkan sholat jamaah, sungkan ngaji, salah. Ya. Ini sungkan yang salah. Ya. Allah Rasulullah mengatakan bersabda, Inna Allah yuhibbul hayya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang pemalu. Al-halimu. Rangkang arah atau yang memiliki sifat hilmu. Hil, bukan bukil ya. Hil, pakai hak. Hilmu. Halimun. Ya. Salah satu sifat Allah SWT. Al-halim, ya, orang yang memiliki sifat hilmu tadi. Tidak suka balas orang, bisa menahan amarahnya. Wahyu beribu. Lan bendani. Dan itu membenci sapa Allah. Ya.
dan dendoni sapa Allah al-fahisha ing wong kang ngliwati batas. Al-fahish orang yang berbuat buruk melewati batas. Al-badi'ah ya kang Allah guneme. Allah guneme itu maksudnya buruk pengucapannya. Sering berbicara kotor, sering mengolok-olok temannya, sering ribah yang rasanya koncone, atau sering misu-misu. Itu termasuk yang dibenci Allah SWT. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Kitabul Hilm. Ya, ada sebuah kitab yang khusus membahas tentang sifat ini yang dikarang oleh salah seorang ulama di abad sekitar 4 Hijriah atau 5 Hijriah. Ibnu Abi Dunya beliau mengarang Kitabul Hilm, kitab yang membahas tentang ilmu. Ya. Kemudian sifat selanjutnya as-sakha'u. Ya. Sifat as-sakha'. Kalau misalnya rahimahullah kalau saya pakai musannif as-sakha'u terangake wong kang luman. As-sakha' artinya luman. Luman, tahu luman ya? Luman itu suka memberi gitu ya. Luman. As-sakha' arti sakha' apa? Huwa utawi sakha' iku badrul mali nyerahake arta atau mal. Mal itu arta kan uang ya. Sebenarnya mal itu lebih luas dari uang. Mal itu harta. Ya. Ini uang kan terbatas uang, mata uang. Ya. Yang bisa digunakan untuk alat tukar. Tapi kalau mal itu lebih luas. Ya, sandal sampean itu ya, mal, lambi sampean, oma sampean, sepeda sampean, HP sampean, itu jenenge al-mal. Ya, harta. Jadi itu adalah memberikan harta. Badrul mal, nyerahake ya, arto atau harta. Min ghairi mas'alatin, tanpa masalah, maksudnya masalah itu tanpa diminta. Jadi nggak nunggu orang itu minta baru dia diberi. Ya. Tapi dia yang perhatian. Nah, ini kan jarang ya. Sendelok sih, arek iku kayak gak sang sekolah, sang kumang luwe. Pakai anir tak terakhir. Ya. Ada teman seperti itu? Ada. Ada kata ngomong ini kayak ya dari sini nih. Jarang ya. Mungkin satu sekolah di loro ya kayak ngono ya. Di loro. Sing ono malah bukan sing ono tambah di palak ya, palak. Traktiran aku ya. Traktiran. Kamu kayak ada orang yang delok di sing kayak gak tau jajan iki, gak traktir. Traktir gitu. Jarang seperti itu. Kecuali kontoplek gitu ya. Kontoplek baru mungkin ada seperti itu. Nah, kakak itu seperti itu. Ya. Ngewangi koncone, ngewangi duluri, Mas yo duluri itu gak jaluk direwangi. Tapi dia butuh sebenarnya. Nah, ini yang jarang. Ya. Maka banyak kita berusaha untuk memiliki sifat seperti ini. Kemudian wala istihqaqin lan tanpa pamrih. Ya. Tidak ada utang di balik pemberian. Ya. Tidak ada keinginan untuk dibalas dalam pemberian. Sebenarnya tidak ada utang di balik batu. Enggak yang kayak gitu. Makai ya, makai. Wa huwa lan utawi sakha iku fadilatun keutamaan. Adalah sebuah sifat yang utama. Mustahsanatun kan dianggap bagus, sifat yang utama dan bagus. Wa khoslatun lan seperti mahmudatun dan dipuji. Ya. Jadi dia adalah sifat yang utama, sifat yang baik dan juga sifat yang dipuji. Lima fihi krono barang, ya. Lima fihi krono barang yang tetap ing dalemna min irtibatil qulubi bayane pira-pira hubungane ati. Ya. Karena di dalamnya itu bisa menyatukan hati kita. Bisa menyatukan hati kita. Ya.
Nih, sampai mungkin darahnya Rasulullah SAW ya, sudah sering kita dengar bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW ya, yu'akhi itu dadekno dulur antara Muhajirin dan Ansar. Jadi wong Muhajirin sing kandhe sing pergi keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah, itu didadekno dulur ambek wong Madinah. Didalai iki dulur iki seperti itu. Jadi dipersaudarakan untuk menyatukan hati. Nah, salah satu supaya hati semakin dekat adalah dengan pemberian. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tahadau. Ya, salinglah kalian memberikan hadiah supaya apa? Supaya bertambah kecintaan kalian. Ya, sama dikek uang senang. Ya. Hatinya semakin aku dikek uang itu ngene ya. Senang hatinya. Ya. Jadi itu membuat hati kita semakin lekat dengan orang tersebut. Ya. Wajibimaiha lan kumpule hati. Lan kumpule hati. Saya umul intifa'u mongko dadi gede apa manfaate. Ya. Maka hati atau dia bisa saling memberikan manfaat yang besar. Ya. Manfaatnya besar sekali gitu maksudnya. Sampai memiliki manfaat yang besar sekali. Wa ya'umul intifa'u wa ya'umulan sempur yang semerbah itu ya'umu atau meluas al-intifa'u apa kewelasane. Ya. Rasa sayang. Ya. Rasa sayangnya semakin membesar. Bapa-bapana mongko temen-temen ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti iku maringi sapa Nabi apa ing pepareng. Ya, memberikan pemberian. Man la ing wong kang ora wedi sapa man al-faqra ing fakir. Ya. Sebenarnya terjemah Jawa ini kurang tepat apa nih? Ing wong kang bukan ing wong, tapi kaya dene sebenarnya. Kenapa? Karena man itu kembali ke Rasulullah. Ini pelajaran nahu yang tidak usah kita sebanyak. Jadi Rasulullah SAW memberikan hartanya seperti seorang yang tidak takut miskin. Jadi bisa bayangkan ya, adakah orang yang memberikan hartanya seperti orang itu tidak takut miskin? Ya, di zaman hari ini, jarang ya, jarang. Jangan katanya ke isi. Dapat kebangun ada biro, ada 1.000, 10.000, 1.000. Anak uang. Kira-kira sing di sini coba. Sing 1.000. Ya, sing 1.000. Kamu tinggal ke Jawa ya kayak jarang gitu. Bahkan itu perbuatan yang luar biasa sulit seperti itu. Ya, perbuatan yang luar biasa sulit. Ya. Makanya orang yang bisa melakukan seperti itu adalah orang yang imannya luar biasa kuat. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketika kaum muslimin butuh untuk harta, ya, maka beliau bertanya kepada para sahabat, ya, siapa yang kata infak, ya. Maka Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya. Sebelumnya Umar kok, ya. Rasulullah hadis kumali, iki separuhnya harta kula nih Rasulullah. Ya. Tambangane nang omah iku ana dhuwit sekitar 10 juta. 5 juta tak cukup, tak kena Kanjeng Nabi. Kok 5 juta liyane gawe keluar. Ya. Maka kata Umar, saya sudah mengira saya itu sudah yang paling banyak menginfakkan harta. Terus berapa teko Abu Bakar Siddiq. Ya. Rasulullah ada mali kullihi. Atau ya Rasulullah ada mali kulluhu. Kanjeng Nabi niki harta kula. Sedaya harta kula. Kabeh hartane Abu Bakar Siddiq dikekno. Di simpanan 10 juta. Nang kompeti 1.000. Bojone nyimpen 1.000. Ya, 10 juta 200 dikekno Kanjeng Nabi kabeh. Ya. Dikekno Kanjeng Nabi kabeh. Duit simpanan diberikan kepada Rasulullah SAW. Tabungan dikekno Kanjeng Nabi kabeh. Ya. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah maknanya ya, yang maknanya beliau mengatakan wallahi demi Allah tidak ada yang mampu menyaingi Abu Bakar Siddiq.
Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya, oh aku berpilih ahli. Terus apa sing tak tinggal bae keluarga ngono kok kena kabeh. Keluarganya mangan apa? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, ubtilahum Allah wa rasuluhu. Saya tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Hari ini ada yang seperti itu. Ya. Hampir 0%. Hampir 0%. Ya. Bukan tidak ada, tapi mungkin ada. Ya. Tapi itu persentasenya 0,00 sekian persen. Ya. Makanya apa namanya? Harta atau infak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu termasuk timbangan keimanan. Ya, termasuk timbangan keimanan. Kemudian beliau mengatakan tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya wafil hadisi lan diceritakake ing dalam hadis atau dalam sebuah hadis. Atau dalam sebuah hadis. Qala Jibril dari sapa? Utawi tahu ya, saya sapa Jibril. Qala Allah Ta'ala ustaz Allah Ta'ala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis ya, yang mana hadisnya berasal dari Allah SWT. Firman Allah SWT, tapi bukan Al-Qur'an. Maka dia tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Ada banyak perbedaan ya. Kalau belajar ilmu hadis ada banyak perbedaan. Jadi ini hadis qudsi. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis, bukan dalam Al-Qur'an. Hada dinu utawi iki iku agama irtabaituhu kang ridha ingsun ing din yang mana aku sudah ridhoi agama itu inasi marang awak ingsun untuk Allah SWT. Jadi agama ini sudah diridhoi Allah SWT. La yusrifuhu ora patut ing din. Ya, orang patut ing din angin sapa illa astaqah angin sapa wong kang luman tidak bisa atau tidak layak atau tidak bisa memperbagus agama ini kecuali orang-orang yang memiliki sifat astaqah ya, luman wa husnul khuluqi lan bagus budi pekertine. Saat rimuhu mongko mulyaake sira kabeh ing din, maka mulyakanlah agama ini bihima kelawan sahok lan husnul khuluq. Muliakan agama ini. Muliakan dengan cara apa? Luman dan akhlak yang baik. Karena itu adalah samarah buah dari agama kita. Ya. Sering kita ucapkan atau kita sampaikan bahasanya wong sekitar kita ya, orang sekitar kita yang buku dulur sampean, konco sampean, damai sampean. Kan delok sampean niku lulusan di ya. Lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusan Sudan, lulusan bla bla. Kan delok sampean niku hafalan Al-Qur'an 30 juz, hafalan Bukhari, Muslim, kutub singkat ya kok kabeh. Ya, tapi gitu lah apa? Akhlake. Nek sampean ndek wong elek, wis agama sampean katut. Gak dipercaya wong. Ya makanya samarah atau buah dari agama itu adalah akhlak. Ya. Ini timbangan manusia memang seperti itu. Ya. Kalau timbangan Allah beda. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa itu timbangannya. Ya. Yang paling bertakwa itu timbangannya. Tapi di masyarakat timbangan itu akhlak. Ya. Di masyarakat timbangannya akhlak. Maka tunjukkan kebaikan Islam ini dengan akhlak kita. Saat rimu mongko mulyati sira kabeh ing din dihima kelawan akhlak lan husnul khuluq. Mas tataqtum selagene puasa sira kabeh semampu kalian. Semampu kalian. Kemudian pembahasan selanjutnya tawadhu, sifat tawadhu. Ya. Kalau misalnya Allah Ta'ala sebagai muslim rahimahullah at-tawadhu itu aine ana sukunnya itu sampean kei domah at-tawadhu terangake andap asor atau sifat tawadhu. Apa tawadhu itu? Wa utawi tawadhu iku khafdul janahi iku ngasorake anggauta atau apa namanya
ngayomi atau merangkul. Itu sifat tawadhu ya. Wa ila natil janibi lan lemes lambung saking ya, lan lemes lambung. Ini sebenarnya bukan artian secara apa ya, secara bahasa ya, tapi dia artian dalam bentuk apa namanya, seperti peribahasa atau perumpamaan. Ya. Al-janib itu bagian tubuh yang ini. Al-janib ini janib, ya, bagian tubuh. Jadi itu seolah-olah dia khafdul janah. Janah itu nih. Janah itu apa namanya? Bunda, ya pokoknya bagian ini janah ya. Sayap itu juga masuk dalam artian janah sayap. Sayap manuk ini ya. Nah, khafdu itu merendahkan. Khafdul janah. Artinya apa? Kadang tak petentang-petenteng. Tapi merangkul kancane. Ya ilana terjadi dan melemeskan lambungnya. Jadi ini orang nyedek ke atas, tapi kerasa enak. Jadi orang yang cedek ambil sampean itu kerasa enak. Kancan ambil sampean, bumbu ambil kancan sampean itu enak. Itu artinya tawadhu. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi ini, mengairi ini saking tanpa rendah diri, tanpa sampai merendahkan diri. Atau terkadang orang seperti itu. Jadi dia sok akrab ini, tapi dia seolah-olah tahu serawung gampang. Tapi ternyata dia memakai cara dengan bentuk merendahkan dirinya sendiri. Ya, bentuk merendahkan dirinya sendiri. Ini tak boleh. Wala mujillatin lan tanpa hina. Ya, tanpa menghinakan diri. Ya, tanpa menghinakan diri. Contohnya apa? Contohnya misalkan sampean di Pancasuki. Ya, sampean kepen manfaatno. Ya. Seolah-olah sampai itu orang yang enak diajak bergaul. Sampai manut, terus sampai itu kayak apa ya? Seperti rendahan yang gitu di orang tersebut. Ini nggak boleh. Tapi dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang baik. Wal maqsudu minhu lan utawi kan dadi ya cara saking tawadhu iku kulli hadin. Iku mewayake saben-saben kang duweni hak ing hati kulun. Jadi memberikan setiap orang memiliki hak-haknya. Ya. Memberikan setiap orang memiliki hak-haknya. Ya. Jadi bukan kita berusaha merendahkan orang yang tinggi atau pendidikan orang yang rendah. Tidak seperti itu. Ya. Belayar ta'u mongko orang ngumpulaken wadi'an sopaman imong kang ino. Ya. Maka dia tidak meninggikan orang yang memang kedudukannya rendah. Kalau zaman dulu bukan misalkan seperti itu. Ya. Kalau kedudukan mereka bukan ya. Tidak didudukan mereka seperti posisi seorang raja atau tuan sampean. Ya. Sampean yang orang merdeka seolah jadi budaknya dia. Tidak seperti itu. Ya. Jadi tetap menempatkan posisi seseorang pada tempatnya. Sampai bergaul misalkan tukang kulit bangunan, tukang beca dan lain sebagainya. Ya. Jadi obrolan sampean cocokkan dengan mereka. Ya. Obrolan sampean cocokkan dengan mereka. Ya. Kalau sampean teko moro-moro ngobrol masalah apa ya? Masalah suatu hal yang di luar batas mereka gitu ya. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan khairun nas alaqad rukulihim. Ya, jangan ngomong manusia sing sepakat ambil akale. Nek wong akale gak cocok, untuk iso ae trimo atau salah tompo. Apa yang kamu ucapkan bisa diterima menjadi sebuah kesalahan. Ya maka cocokkan omongan sampean. Ya. Kalau ngobrol ambil sing luwih misalkan ambil bos tau apa gitu kan ya. Ya ngobrol ambil 6 ya, ngobrol ambil 6 dengan saya arek 6. Ngobrol ambil wong tua ya sing sopan. Nah, seperti itu. Kita mulai tahu. Ya. Wan darajatihi atau andarajatihi saking kedudukane wong. Wala yunzilu lan orang lurut dan orang lorot itu menurunkan. Syarifan foto
Ya, sapa wong kang mulya an maqamihi saking kedudukane. Kita tidak bisa merendahkan orang yang memiliki kedudukan tinggi, yang mulia, yang mulia. Wa huwa min asbabi lan utawi tawadu iku min asbabi tetap saking sebabe arifati luhur. Ya, tawadu itu membuat kita semakin tinggi atau semakin mulia. Wa dawa istarafi lan narik kemuliaan. Qala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a utawi sapane wong iku andap asar lillahi ya. Iku andap asar sapa man lillahi karena Allah rafa'ahu mongko ngangkat sapa Allah mantan siapa yang bersikap tawadhu maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya ya. Contohnya, contoh real nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau misalkan berkumpul dengan para sahabatnya tidak bisa dibedakan. Di sini kanjeng Nabi, di sini sahabatnya. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan kisah yang cukup masyhur. Ya, ketika ada utusan dari Persia datang, ya, ke Madinah. Balai Umar sebagai penguasa kaum muslimin. Maka kata sahabat yang lain, oh Umar turu nanggone nanti jalan Madinah. Ya. Maka didatangi terus kemudian melihat Umar turu anger nang dukure pasir nisore wit kurma. Ya. Maka orang tersebut membangunkan Umar. Ya. Maka beliau mengatakan yang dalam maknanya apakah ini orang yang akan menghancurkan Romawi dan Persia sedangkan dia tidur di sini dengan keadaan santai. Padahal orang-orang raja-raja Persia dan Romawi mereka harus dijaga ketat. Ya. Jadi penjagaan ketat itu tradisi orang dari dulu sebagai raja. Karena saya kira presiden liwat ya. Berapa alur atau berapa jalan yang ditutup ya. Itu sudah biasa. Tapi Umar bin Khattab ya, turun apa ngerembong. Penguasa turun apa ngerembong. Karena saya ngerti atau soalnya sudah sampai Umar. Saking tawadhunya beliau tidur seperti itu. Ya, nyantai gitu. Maksudnya bukan merendahkan diri, tapi nyantai. Ya, karena adat Arab ya ketika itu sudah biasa tidur di ini sorewet itu biasa, tapi nang saiki ya biasa. Sampai turun ini sorewet dikira penting enggak ya. Ya, jadi ya ini juga harus perhatikan ya. Jadi adat itu terkadang berbeda ketika sudah berbeda zaman. Ya, kalau zaman Umar bin Khattab sudah biasa itu. Ya, kalau gampangnya sekarang presiden mangan nang warung ya. Itu biasa. Itu Umar bin Khattab biasa itu tidur di luar seperti itu. Maka ada satu ungkapan yang orang utusan Persia tadi katakan, adil jasani minta. Kalau sudah berbuat adil, maka kau pun tidur dengan nyenyak. Ya. Aku bisa tidur kayak ini, bisa turu kayak ini, angler kayak ini. Soalnya kamu sudah berbuat adil. Ya, terhadap saya. Makanya karena tinggi di ini. Tapi presiden hari ini, ya, harus dikawal pas pampres ya. Kemudian selanjutnya izzatun nafsi terangake kebesaran jiwa. Ya, izzatu an-nafsi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dan Ulumuddin. Ya. Kemudian izzatun nafsi terangake kebesaran jiwa. Dia utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat. Dia sebab sifat iku mang ya ja'alu. Jadi bagus al-insanu sapa menungso nafsahu awakane nas menungso di mana jilirif ati ing dalam pira-pira panggonan luhur wal ihtiramilan kemuliaan. Jadi izzatun nafs adalah sifat yang mana manusia dengan sifat tersebut menjadikan dirinya berada di posisi mulia. Ya. Berada di posisi mulia dan dia juga berada dalam posisi yang tinggi. Itu izzatun nafs. Berbeda dengan takabur. Hati-hati. Ya.
Harus bisa dibedakan karena bedanya tipis antara takabur dengan izzatun nafs. Ya, ya. Perbedaannya ada dalam niatnya. Ya, makanya masalah akhlak termasuk masalah sir. Masalah yang lembut. Ya, lembut sekali apa? Angel bedanya nih antara izzatun nafs dengan takabur. Takabur apa? Keinginan kita untuk dipandang orang. Akhirnya dia berbuat seolah-olah dia ya seperti itu. Tapi kalau izzatun nafs, dia memang ingin menjaga dirinya. Ya. Rasulullah SAW misalkan beliau memakai baju yang bagus. Dalam hadis atau sahabat Anas dalam hadis yang sahih, sahabat Anas mengatakan ketika Rasulullah memakai jubah merah, ya jubah yang merah dari Yaman. Ya, sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan ra'aitu ya ajmala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah. Ini bukan bentuk Rasulullah kelihatan itu, Rasulullah takabur enggak. Ya. Kata Rasulullah, ini katanya al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Takabur itu adalah ya apa namanya batrul haq. Ono kebenaran dia enggak mau terima. Salah satunya. Yang pertama itu, dia ada kebenaran tidak mau terima kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia. Kalau izzatun nafs tidak pernah dia merendahkan manusia. Ya. Hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Wong itu juga rendahan orang. Itu namanya takabur. Jadi ini harus kita bedakan. Iya, baik. Kita sampai di sini. Insyaallah izzatun nafs ini setelah itu pembahasan sifat-sifat yang buruk-buruk. Sifat-sifat yang buruk. Kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyune, di banyune. Cik tolong sama. Itu ya, bukan. Hey, masuk.